Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita? Dan sudahkah kita saling memberi sapaan dan senyuman saudara kepada saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan salah fokus. Bacaan itu di hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 49 ayat 3 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 6. Bacaan kedua 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan yang beraneka ragam persoalan saudara, sering kita bersungut-sungut, bersesat-susah payah, tak tahu apa yang hendak kita lakukan. Mungkin tepat yang dikatakan kebanyakan orang, tiada hari tanpa keluhan. Adakah Tuhan Yesus melihat situasi dan kondisi kita? Adakah Dia peduli terhadap kita? Justru karena Dia peduli saudara, maka Dia mau turun ke dunia untuk menemani kita semua. Menemani saya dan saudara sebagai manusia ciptaan yang dikasihinya. Bukan saja menemani saudara, tetapi menghibur, melepaskan, memulihkan saudara. Kedatangannya telah disaksikan oleh Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dikatakan saudara, lihatlah, supaya kita dengan sungguh-sungguh melihat secara fokus saudara. Dia Yesus yang disebut sebagai anak domba, di mana Dia yang dikorbankan sebagai pengganti kurban bakaran. Dia sendiri yang oleh Bapa mengutusnya untuk tebus kita semua orang-orang berdosa. Dan oleh karena Dia yang wafat di kayu salib akibat segala kesalahan dosa-dosa kita, maka saudara kita pun dibebaskan. Lihatlah saudara, sudahkah kita melihat Dia saudara? Masihkah kita bersungut-sungut di dalam kehidupan ini saudara? Selayaknya lah kita bersyukur atas pengorbanan Yesus yang mau menanggung segala kesalahan kita, di mana sesungguhnya saudara, kitalah yang layak menerimanya saudara. Kesaksian yang diberikan Yohanes bukanlah hanya sekedar kesaksian dengan ucapan manis tiada bukti saudara. Karena saat-saat ini banyak orang berucap manis tanpa ada artinya. Banyak orang bersaksi tanpa ada buktinya saudara. Yohanes telah bersaksi penuh kebenaran. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Yohanes 1 ayat 32. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34. Saudaraku, kesaksian Yohanes dengan mengatakan lihatlah. Mau mengajak kita semua saudara dalam kehidupan ini. Jangan salah fokus saudara. Sekali lagi saudara, jangan salah fokus. Kenapa? Betapa mudahnya kita menjadi orang yang salah fokus dan lebih memperhatikan keduniawian. Kita lebih memperhatikan kenikmatan di sekitar kita. Sehingga tidak melihat lagi Yesus sebagai pribadi Tuhan kita saudara. Yang telah hadir di dalam hati kita. Dengan melihat kenikmatan duniawi menjadikan kita kehilangan arah tujuan hidup saudara. Hidup kita akan dipenuhi aneka ragam kesulitan, persoalan yang membuat hidup kita bersungut-sungut tanpa gairah. Kita mengalami penderitaan demi penderitaan. Selanjutnya saudara, kita menyalahi Tuhan. Di sini saudara, Yohanes menghendaki dari setiap kita saudara, untuk jangan salah fokus, tapi lihatlah saudara.
Lihatlah dia yang tergantung di kayu salib. Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh menjadi saksi kebenaran atas apa yang ia sendiri lihat dan alami, saudara. Ia tidak merekayasa berita atau pengalaman yang dipercayakan kepadanya. Akan tetapi saudaraku, pengalaman atau pengetahuan yang benarlah yang ia sampaikan atau sharingkan kepada yang lain. Sehingga mereka pun mendapatkan informasi yang baik, yang benar dan berguna di dalam kehidupan mereka, saudara. Hari ini saudaraku yang terkasih, Yohanes juga menghendaki kita dapat menjadi saksi kebenaran untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dari kasih Yesus, itulah yang kita saksikan, kita beritakan, kita sampaikan, dan kita mau sharingkan setiap perjumpaan atau pengalaman pribadi kita bersama Yesus kepada semua orang, saudara. Agar semua orang, saudara, boleh mengalami juga, saudara. Dan juga boleh merasakan, mengetahui, dan mengenal akan Dia, Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita semua bahwa hendaknya selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Karena Yesus Tuhan hadir untuk kita. Fokuskanlah hidup kita, saudara. Fokuskan kepada Dia yang adalah anak domba Allah. Yang menghapus dosa-dosa kita. Yang menghapus dosa-dosa dunia. Tetaplah berpegang teguh kepadanya. Tetaplah percaya dengan iman kepada Yesus. Dan saudaraku yang terkasih, jadilah saksinya dalam kebenaran. Kita pun harus mau berani seperti Yohanes dengan lantang bersaksi, men-sharekan setiap pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah saksi iman dalam Kristus Tuhan kita. Karena Dia yang telah hadir untuk kita. Dia yang mau turun ke dunia, mau membebaskan kita. Walaupun Dia tidak bersalah, tetapi Dia mau menanggung segalanya demi kita. Ya Bapa, berilah kami keberanian untuk menjadi saksi-saksi kebenaran dan kebaikan kepada sesama kami. Semoga hidup kami menjadi ekspresi cinta kebaikan-Mu kepada dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.